warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat selalu ya, dan ingat tetap di rumah aja. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi sel. Nah, karena kondisi sekarang ini sehingga kita tidak dapat atau Ibu tidak dapat menjelaskan secara tatap muka. Jadi kalian harus memahami dalam materi ini yang Ibu jelaskan. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi sel. Nah, di telinga anak-anak pasti sel ini sudah tidak asing lagi, karena sel ini sudah dipelajari sejak kita SD, SMP hingga sekarang ini. Nah, tetapi agar kalian tidak lupa, Ibu akan tetap menjelaskan mengenai pengertian sel terlebih dahulu. Nah, tapi Ibu yakin pasti kalian sudah tahu mengenai dari pengertian sel itu sendiri. Baik, seperti yang anak-anakku ketahui bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Nah, di mana sel ini berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu cellula yang artinya ruangan-ruangan kecil. Di mana sel ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1635. Dia mengamati sebuah sayatan tipis dari gabus di bawah mikroskop. Nah, setelah dia melihat di bawah mikroskop, ternyata ada ruangan-ruangan kecil. Nah, ruangan-ruangan kecil inilah yang ia beri nama sebagai sel. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan membran sel itu dibagi menjadi dua. Ada prokariotik dan ada eukariotik. Nah, di mana prokariotik ini belum memiliki membran sel sehingga intinya itu tersebar di dalam sitoplasma. Sedangkan eukariotik sudah memiliki membran inti sehingga intinya ini dibungkus oleh membran ini. Nah, sel ini memiliki beberapa organel-organel. Ada membran sel, dinding sel, sitoplasma, vakuola, lisosom, sentrosom, badan Golgi, lisosom, ribosom, dan sebagainya. Nah, dari organel-organel inilah yang menjadikan sel juga dibagi menjadi dua lagi. Ada sel tumbuhan dan ada sel hewan. Nah, perbedaan dari kedua sel ini tergantung dari aktivitas sel yang dilakukan masing-masing. Misalnya, dinding sel berfungsi untuk melindungi agar tanaman ini kuat atau keras. Misalnya pohonnya, pasti anak-anak terlihat pohon itu batangnya keras. Nah, itu juga salah satu perbedaannya. Kemudian ada juga plastida. Nah, plastida ini merupakan tempat pigmen, di mana pigmen ini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis atau membuat makanannya sendiri, sehingga plastida ini juga hanya terdapat pada tumbuhan. Nah, masih banyak lagi ya perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan itu. Mungkin bisa dibaca di dalam bukunya agar bukunya tidak hanya sekedar disimpan saja. Nah, selanjutnya yaitu ada yang dinamakan komponen kimiawi penyusun sel. Nah, komponen kimiawi penyusun ini ada beberapa ya, ada karbohidrat, protein, lemak, asam amino, asam nukleat, dan mineral. Ibu akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri ada 3, ada monosakarida, polisakarida, dan disakarida. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa yang terdapat dalam jumlah besar di dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu protein. Protein merupakan polipeptida atau biopolimer yang tersusun atas asam amino. Nah, asam amino sendiri ini ada lebih dari 20 asam amino. Nanti bisa dipelajari ya nama-nama asam amino ini. Selanjutnya, asam amino ini sifatnya larut dalam air dan dapat dikristalkan. Nah, selanjutnya itu lemak. Nah, lemak ini tersusun atas senyawa gliserol dan asam lemak yang merupakan unit dasar penyusun lemak. Nah, selanjutnya asam nukleat. Nah,
Asam nukleat ini bertindak sebagai penyiapan informasi genetik pada sel. Jadi dia yang menyimpan materi-materi genetik pada sel. Nah, selanjutnya yaitu mineral. Nah, mineral merupakan unsur-unsur kimia selain karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Lebih lengkapnya kalian bisa baca di buku kalian ya, karena di dalam itu sudah dijelaskan secara lengkap dan rinci. Jadi tetap pergunakan waktunya untuk belajar ya anak-anak, dan tetap di rumah saja. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi